Kemerdekaan bukanlah hadiah, tapi hasil perjuangan tanpa henti. Mari terus kita jaga dan pupuk api semangat ini agar tiap tahun kemerdekaan kita semakin berarti. Bangga menjadi bagian dari tanah air yang merdeka, marilah kita terus berjuang dan berkarya untuk Indonesia yang lebih baik. Tepat di hari ini pada perayaan 17 Agustus tahun 2023, bersama-sama kita merayakan semangat juang para pendahulu yang telah menjalin harapan menjadi kenyataan. Saatnya kita terus mengukir sejarah dengan semangat kolaborasi dan inovasi untuk mengantarkan bangsa ini menuju puncak kemajuan. Mari kita jadikan momen bersejarah ini sebagai tonggak baru dalam perjalanan kebangkitan menuju masa depan yang gemilang. Sebelum merdeka, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Belanda menjajah Indonesia lebih dari 350 tahun. Kemudian Jepang datang ke Indonesia pada 11 Januari 1942. Kondisi ini menyebabkan Indonesia secara tidak langsung terlibat dalam Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1939 sampai 1945. Perjuangan kemerdekaan Indonesia ini kerap kali direkme dalam sebuah film. Salah satunya berjudul Merdeka 1945 atau Murdeka 17805. Adalah film drama perang yang dirilis tahun 2021. Film ini adalah film hasil kolaborasi rumah produk film dari Jepang dan Indonesia. Film ini berlatar pada zaman Perang Dunia Kedua, di mana setelah Jepang mengalami kekalahan, sekelompok tentara Kekaisaran Jepang di Jawa memutuskan untuk ikut berjuang dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Cerita film ini menampilkan sisi lain dari masa pendudukan Jepang di Indonesia yang banyak dilupakan oleh generasi muda, yaitu adanya peran andil sukarelawan Jepang dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Namun film ini menuai kontroversi besar saat dirilis di Indonesia tahun 2021. Kontroversi besar ini terjadi karena adanya adegan di mana seorang perempuan Jawa tua mencium kaki tentara Jepang sambil menceritakan salah satu bait dari ramalan Jayabaya tentang kedatangan tentara Jepang di Jawa untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya kembali mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler dari film Murdeka 17805. Bagi kalian yang tidak terganggu dengan spoiler, jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Pada tahun 1941, properti Jepang di Amerika Serikat dibukukan sehingga ekspor minyak ke Jepang dilarang. Karena pengepungan dan tekanan ekonomi dari Amerika, Inggris, Cina, dan Belanda, Jepang mengalami krisis dan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan Inggris untuk membela diri demi nasib bangsa mereka. Kemudian di bulan Maret tahun 1942, kita diperlihatkan pendaratan tentara Kekaisaran Jepang di pantai Jawa yang langsung disambut perlawanan keras dari tentara kerajaan Belanda yang menguasai Hindia Belanda. Walaupun pasukan Jepang mendapat perlawanan yang sangat keras, mereka berhasil memukul mundur pasukan pertahanan Belanda di pinggir pantai ini. Keesokan harinya, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Letnan Shimazaki bergerak maju lebih dalam lagi. Dengan penuh waspada mereka terus melangkah hingga mereka sampai di sebuah desa. Kedatangan Shimazaki disambut dengan nuansa mistis oleh para penduduk yang didahului oleh seorang nenek tua yang langsung mencium kakinya sambil menceritakan salah satu bait dalam ramalan Jayabaya yang telah turun-temurun di Pulau Jawa ini. Dengan berbahasa Indonesia, si nenek mengatakan bahwa bangsa kulit kuning akan datang dari timur untuk membebaskan Jawa dari penderitaan yang sangat panjang. Sudah lama saya menunggu kedatangan Tuhan di Jawa ini. Setelah semua perkataan si nenek ini diterjemahkan oleh teman setianya, yaitu Yamana, membuat Shimazaki langsung terdiam dengan cerita si nenek tersebut. Sehingga ia bersimpati kepada penduduk desa. Shimazaki berjanji akan membebaskan Jawa dari penjajahan dan membebaskan para penduduk di Pulau Jawa dari penderitaan seperti yang telah diramalkan. Dari timur akan datang raja kulit kuning
そう言っております。 akan mengalahkan orang-orang kulit このジャワには東の方から黄色い人がやってきて dan duduk dan 白人に虐げられた人々を penderita 長年の苦しみから解放してくれる sudah sekian lama そういう伝説があります。 Tuanlah kulit kuning. 山田強く言ってくれ。諸君と我々は同じアジア民族だ。この度の戦争は4世紀にわたって欧米諸国の圧政の下にある植民地から君たちを解放することが目的である。諸君と我々日本人は兄弟だ。このラインよりオランダ兵を追放し、必ず君たちに自由を与えることを約束する。 Kemudian cerita berpindah ke sebuah markas Jepang di Jawa. Untuk mencegah perang besar yang akan memakan korban besar di kedua belah pihak, Kapten Kataoka menyarankan kepada Shimazaki untuk menyusup ke benteng Bandung yang sudah menjadi markas besar Belanda sekaligus markas gabungan tentara blok sekutu untuk merekomendasikan penyerangan tanpa syarat mereka kepada tentara Kekaisaran Jepang. Walaupun Shimazaki terkejut dengan perintah ini, ia harus menerima misi berbahaya ini dari kaptennya. Di malam harinya, misi menyusup ke benteng Bandung pun dimulai. Shimazaki melancarkan misinya ini bersama Yamana. Di sini Yamana menyamar sebagai penduduk desa dan menghambat sebuah truk Belanda yang sedang menuju ke markas Belanda. Ada tentara Jepang. Dengan menyamar sebagai konvoi pasokan, Shimazaki dan Yamana berhasil melewati gerbang benteng. Namun setelah melewati gerbang benteng, Shimazaki ketahuan dan ia menjelaskan tujuannya datang ke benteng ini. Dai Nippon Teikoku Rikugun Chui, Shimazaki Takeo de aru. Utsusan militer, Letnan Shimazaki. Setelah melewati tegangnya penjagaan dan pengepungan oleh para serdadu benteng, dengan sukses dia berhasil meyakinkan Letnan Jenderal Heinter Porten yang memimpin pasukan tentara Hindian Belanda kala itu. Di sini Shimazaki menyuruh Jenderal Heinter Porten untuk menyerah, dan jika tidak menyerah, Angkatan Udara Kekaisaran Jepang akan membombardir benteng Bandung ini dan pastinya banyak makan korban. Mendengar perkataan ini, Jenderal Porten meminta Shimazaki agar pasukan Jepang menahan serangannya karena ia harus berunding lebih dulu dengan gubernur jenderal yang memiliki wewenang. Akhirnya Shimazaki menerima alasan itu, lalu ia pergi dari benteng Bandung ini. But I can't decide by myself, since the Governor General has the authority. But please, hold the attack until I consult with him. Kemudian di tanggal 9 Maret tahun 1942, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kekuasaannya kepada Jepang. Namun setelah penyerahan itu, terjadi perdebatan antara Kekaisaran Jepang dengan markas pusat tentang kebijakan militer yang akan dijalankan di Pulau Jawa. Dan sampai akhirnya perdebatan ini berakhir untuk sementara waktu dengan dijalankannya kebijakan garis halus. Untuk sementara ini, Jenderal Hitoshi Imamura mengizinkan bangkitnya gerakan kemerdekaan Indonesia dan membentuk organisasi pelatihan militer bagi orang-orang Indonesia. Kesempatan ini digunakan dengan baik oleh Shimazaki untuk menjadi pemimpin Seiden Dojo atau sebuah organisasi pelatihan militer untuk para pemuda Indonesia yang akan menjadi bagian dari unit asing pasukan khusus tentara ke-16 Jepang. Hai! Di tanggal 8 Januari tahun 1943, upacara pembukaan Seiden Dojo diadakan. Dalam upacara ini, Shimazaki berpidato kepada pemuda Indonesia yang bergabung menjadi anggota Seiden Dojo. Shimazaki mengatakan bahwa tentara Kekaisaran Jepang saat itu sedang berperang untuk mengembalikan Asia ke tangan orang Asia. Indonesia juga sudah ketinggalan segala aspek dikarenakan dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Shimazaki berharap para pemuda Indonesia bisa mempelajari segala sesuatu yang akan diajarkan karena mereka akan segera menjadi tentara yang kuat demi membebaskan Asia bersama-sama. Di sana juga Shimazaki memperkenalkan Sersan Tsukamoto yang akan melatih mereka dalam menembak musuh serta menyusun strategi tempur. Sedangkan Letnan Miyata akan mengajarkan mereka berbahasa Jepang serta sejarah Indonesia dan urusan internasional lainnya. それに関連する世界事情を諸君に教え、島崎と共にこの道場を支えるアジアをアジア人の手に取り戻すために。
Dalam pelatihan yang sangat keras dan disiplin, mulailah muncul 3 anggota Sendojo yang menonjol, yaitu Nur Hadi, Asep, dan Parto. Muncul juga Aryati, seorang perawat yang dengan antusias mendukung gerakan kemerdekaan. Pelatihan yang mereka jalankan di Seinen Dojo membakar semangat para pemuda Indonesia untuk berjuang sampai mati demi kemerdekaan Indonesia. Ketika jam istirahat, Sersan Sukamoto menghampiri pemuda Indonesia yang sedang beristirahat. Semua pemuda dengan sigap langsung memberi hormat. Namun di sini Nur Hadi sama sekali tidak menunjukkan kedisiplinannya, sehingga Sersan Sukamoto langsung menghajar Nur Hadi karena sikapnya. Sekarang kan waktunya istirahat. 何と言ってる。休み時間だからと。 Di malam harinya, saat Sersan Sukamoto memeriksa para pemuda Indonesia di camp mereka, Sersan Sukamoto melihat kalau Nur Hadi tidak ada di campnya. Sehingga di esok harinya, Letnan Shimazaki dan Yamana datang ke rumah Nur Hadi. Di sini Shimazaki meminta Nur Hadi kembali ke camp pelatihan. Namun Nur Hadi menolak perintah tersebut karena ia tak terima dengan perilaku kasar dari Sersan Sukamoto. Tidak akan. Dikarenakan Nur Hadi terus menolak perintah Sersan Shimazaki, Sersan pun bertindak kasar pada Nur Hadi karena ia tidak mengerti situasi yang akan mereka hadapi nantinya. Seinen Dojo no tain da. Aku tidak mau diperintahkan oleh orang Jepang. Aku tidak mau ikut. Ayuri-san. Nukatte koi! 独立は日本軍が与えるものではない。 Jepang juga hampir dikejar bangsa Barat. Tetapi dengan berjalan berhasil mengasih. Singkat cerita, kini Nur Hadi kembali ke camp pelatihan. Namun ia harus menerima hukuman berdiri di tengah lapang. Begitu juga dengan Sersan Shimazaki. Walaupun Sersan Shimazaki sebagai pimpinan di camp ini, ia juga tetap menghukum dirinya sendiri karena Sersan Shimazaki menganggap kesalahan anak buahnya juga kesalahan pimpinan. Tidak bisa begitu. Kesalahan anak buah adalah kesalahan pimpinan juga. Keesokan harinya, para pemuda Indonesia kembali menjalankan pelatihan keras. Melihat semangat yang membara, membuat Shimazaki yakin bahwa mental para pemuda Indonesia tak akan tergoyahkan dalam peperangan merebut kemerdekaan Indonesia. Setelah beberapa bulan di bawah pendudukan Jepang, situasi Jawa pun mulai berubah. Mulai terjadi konflik-konflik antara masyarakat Jawa dengan tentara Jepang, seperti yang dialami Parto. Parto dipukuli oleh Kapten Hamamura, seorang kapten tentara Jepang yang ingin menggoda Ayu, adik Parto yang masih remaja. Mengetahui Parto dihajar sampai babak belur, membuat Nur Hadi marah, dan di malam harinya Nur Hadi langsung menghajar Kapten Hamamura di depan para warga. Keesokan harinya, karena peristiwa tadi malam, pihak tentara Kekaisaran Jepang merespon peristiwa ini dengan negatif. Maka dari itu petinggi Kekaisaran Jepang memutuskan untuk membubarkan Seinen Dojo. Keputusan ini pun sempat ditantang Shimazaki. Ia merasa marah dengan atasannya, namun bagaimanapun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di bulan Juni tahun 1942, pasukan Jepang kalah dalam beberapa pertempuran melawan pasukan sekutu. Soekarno, pemimpin nasionalisme Indonesia dengan antusiasme, mendorong orang-orang Indonesia untuk mendapatkan kebebasan dengan kemerdekaan. Maka dari itu dibentuklah tentara sukarela yang disebut dengan PETA atau Pembela Tanah Air. Tangan dan melihat. Mari kita pergi dan kita senjata. Mari kita berperang bersama tentara Jepang. Mari
Tanggal 10 Oktober tahun 1943, tentara PETA diresmikan. Namun setelah pembentukan tentara PETA, lewat radio mereka mendengar informasi dari Kaisar Hirohito bahwa Jepang kalah berperang dan menyerah tanpa syarat pada tentara sekutu. 帝国臣民にして先人に死し職域に順次悲鳴に倒れたる者及びその遺族に思いを致せば来ないために咲く。 Atas kekalahan Jepang kini PETA dibubarkan. Namun Shimazaki yang merasa berhutang janji untuk membantu kemerdekaan Indonesia, ia ingin mempertahankan PETA untuk membela kemerdekaan. Tetapi setelah dicegah oleh Kapten Kataoka, dia menjadi bimbang untuk mengambil keputusan. Apakah dia berpegang dengan komitmennya sebagai tentara kekaisaran Jepang dan tunduk kepada tentara sekutu, atau membantu PETA dalam meneruskan perjuangan mereka? お前には日本兵の部下がいる。 Tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sehingga pejuang kemerdekaan Indonesia berkumpul dan menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia bersama-sama. Setelah pembubaran PETA, terjadi perdebatan sengit antara para anggota PETA dengan Shimazaki. Para pasukan PETA yang diwakili Nur Hadi, Parto, dan Asep menginginkan supaya persenjataan pasukan Jepang yang telah menyerah diserahkan kepada PETA untuk digunakan dalam perang melawan tentara Belanda yang ingin menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Namun perintah ini ditolak karena Shimazaki harus berpegang teguh pada komitmennya sebagai tentara kekaisaran Jepang. Dan Shimazaki juga mengatakan bahwa tentara Jepang diperintahkan oleh tentara sekutu untuk membubarkan semua misili di Indonesia dan juga diperintahkan untuk melucuti semua persenjataan mereka dan menyerahkan semuanya kepada tentara sekutu. Mendengar itu membuat pasukan PETA sangat kecewa, terutama Nur Hadi, Parto, dan Asep. Kalau begitu, kenapa tidak mau ikut? 私はまだ日本軍の指揮下にある。 Begitu, sungguh mengecewakan. Daripada diserahkan kepada Renggogung, lebih baik diserahkan kepada Watashi Tachi. Apa Taicho pikir kita bisa menang tanpa senjata? Kalau begitu, akan kami rusak gudang senjata dan lainnya. Nurhadi, tunggu. Ada apa? Merdeka atau tidak merdeka? Ini menentukan nasib Indonesia. Tidak mungkin meraih kemerdekaan hanya dengan melakukan kerusuhan. Kita harus mempunyai martabat sebagai bangsa Indonesia, Nurhadi. Di bulan September tahun 1945, setelah pembubaran pasukan PETA, kini pejuang kemerdekaan Indonesia membentuk milisi gerilya yang hanya bersenjata bambu runcing dan senjata seadanya untuk menghadang invasi Inggris dan Belanda yang ingin menguasai Indonesia. Dalam peperangan yang hanya menggunakan bambu runcing, mengakibatkan banyaknya korban dari pihak Indonesia. Dikarenakan banyaknya rekan mereka yang gugur, Parto, Nur Hadi, dan Asep akhirnya menyusup ke kamp tentara Jepang untuk merampas persenjataan tentara Jepang dengan paksa. Walaupun diancam dengan todongan senjata oleh Nur Hadi, Shimazaki tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk mematuhi perjanjian penyerahan yang telah ditandatangani tentara Jepang dengan tentara sekutu. Namun kali ini Nur Hadi tidak akan mundur sebelum mereka mendapat senjata yang mereka butuhkan. Sehingga hampir terjadi pertumpahan darah antara Nur Hadi dan kawan-kawan dengan prajurit penjaga gudang senjata. Dalam situasi menegangkan ini, Shimazaki tak ingin melihat para mantan rekan-rekan PETA-nya serta para prajuritnya mati sia-sia. Shimazaki akhirnya memberi semua persenjataan yang ada di barak tersebut ke tangan para gerilya Indonesia. Setelah memberi semua persenjataan kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia, Shimazaki ditangkap oleh tentara sekutu karena ia dianggap sudah melanggar perjanjian penyerahan. Setelah diinterogasi, kemudian Shimazaki disiksa oleh seorang perwira investigasi Belanda. Isn't that correct? You can speak English in Bandung. Di malam harinya, setelah selesai disiksa, Shimazaki dikurung di dalam sel dan akan dihukum mati.
Namun di tengah malam ternyata Parto, Asep, dan dua temannya mengendap-endap masuk ke markas Sekutu untuk membebaskan Shimazaki. Kini Shimazaki berhasil dikeluarkan dari sel, namun mereka ketahuan dan di saat itu juga para gerilyawan Indonesia datang ke markas Sekutu untuk membantu membebaskan Shimazaki. Dalam pertempuran malam ini, Shimazaki berhasil dibebaskan, tetapi hal ini harus dibayar mahal oleh pejuang gerilya Indonesia dengan gugurnya banyak personel gerilyawan, salah satunya Parto. Cepat pergi, Nurhadi! Cepat! Jalan! Cepat! Pengorbanan Parto dan para pejuang untuk membebaskan Shimazaki membuat Shimazaki sadar bahwa pilihan hidupnya sebenarnya telah dia putuskan ketika dahulu mendengar ramalan dari sang nenek tua, sehingga ia memutuskan untuk ikut berjuang bersama para gerilyawan Indonesia. インドネシアの土となる。ジャワの伝説を聞いた時から。 Film dilanjutkan dengan kisah Letnan Miyata yang semestinya akan pulang ke istri dan putrinya di Jepang, malah ditangkap dan disiksa dengan kejam oleh tentara Belanda dengan tuduhan telah mengorganisir operasi pembebasan Shimazaki. Setelah disiksa berhari-hari, dia akhirnya menyerah dan mengakui tuduhan-tuduhan bohong yang dituduhkan, sambil memprotes tindakan dari tentara Belanda yang lebih kejam dari tentara Jepang karena telah menjajah dan membunuh selama lebih dari 350 tahun di Indonesia. Kisahnya berakhir di tiang eksekusi regu tembak setelah menulis pesan terakhir di dinding sel tahanan bahwa dia bahagia Indonesia merdeka. Di sisi lain, Shimazaki yang telah memutuskan untuk tidak kembali ke ibunya di Jepang terbaring sakit oleh malaria. Dia terbangun dengan dijaga oleh Ariati di sebuah persembunyian tentara gerilya Indonesia. Dia dipertemukan kembali dengan rekan-rekan tentaranya, yaitu Sersan Sukamoto dan beberapa prajurit lainnya. Di sana juga ada Yamana yang membawa kabar sedih tentang kematian Letnan Miyata dalam tahanan Belanda. Berita ini semakin membulatkan tekad Shimazaki untuk memenuhi janjinya dalam berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. 無事を祈るとおっしゃって帰還して行かれたとです。元気に日本に帰ったか。 Beberapa hari kemudian, setelah pesta pernikahan dengan Ariati di sebuah dusun berlatar di sekitar Magelang, di puncak Candi Borobudur, mereka menyatakan cinta. Dan Shimazaki menyatakan kepada Ariati tentang tekadnya untuk turut berjuang sampai mati demi merebut Yogyakarta yang merupakan ibu kota darurat Republik Indonesia kala itu. 我々が流す血の色なんだ。インドネシア独立のために戦い、必ず勝ち取ってみせる。 Pada tahun 1945, pertempuran berdarah di Yogyakarta akan dimulai, di mana seluruh pasukan Republik Indonesia dan pejuang gerilya yang dipimpin Nur Hadi dan Shimazaki turun ke medan perang untuk merebut Yogyakarta dari tentara Belanda. Serangan tersebut dibalas oleh pihak Belanda dengan mengerahkan pasukan angkatan perang kolonia Hindia Belanda.
Dalam pertempuran berdarah tersebut, satu persatu pejuang kemerdekaan Indonesia mulai berguguran karena kurangnya persenjataan. Dimulai dengan Kawamura yang gugur tertembak ketika mengibarkan bendera merah putih di truk konvoi pejuang kemerdekaan yang memasuki Yogyakarta. Sementara itu, Yamana berakhir tragis ketika menyelamatkan seorang anak kecil yang tersesat. Kemudian diikuti Sersan Sukamoto dan satu prajurit bernama Kuriyama yang gugur setelah dibrendel peluru di tengah membaranya medan pertempuran. Kemudian terakhir dari Asep yang gugur mengibarkan bendera merah putih di tengah medan tempur yang dipenuhi ledakan artileri. Pengorbanan Asep yang patriotik tersebut membakar semangat Shimazaki dan Nur Hadi yang kemudian turut maju memimpin pasukan gerilya untuk mengakhiri perang berdarah tersebut bersama dengan banyak pejuang kemerdekaan yang lainnya. Sampai mati Nur Hadi! Sekembalinya ke markas, tentara kemerdekaan yang telah mencapai kemenangan, Nur Hadi dan Shimazaki merenungkan perjuangan yang telah mereka lalui, mengenang pengorbanan teman-teman mereka yang telah gugur demi kemerdekaan Indonesia. Nur Hadi menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia yang dahulu hanya bayangan sebagai impian, kini telah tercapai karena pengorbanan para pejuang kemerdekaan Indonesia, termasuk peran andil dari para perwira Jepang yang dengan sukarela berperang bersama mereka. Namun tak lama dari situ, kisah Shimazaki berakhir setelah dia tertembak peluru penembak runduk yang nasibnya juga berakhir di ujung gunto Nur Hadi. Shimazaki menghembuskan nafas terakhirnya diiringi tangisan Ariati dan nyanyian Indonesia Raya oleh Ayu yang diikuti oleh Nur Hadi dan semua pejuang gerilya yang menyaksikan kejadian tersebut. Beberapa tahun kemudian, di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta, Fumiko, putri Letnan Miyata, menaruh karangan bunga di makam Shimazaki dan Miyata, didampingi oleh Ariati dan Nur Hadi yang kini telah berada di usia senja. Dan film pun selesai. Murudeka 17805 dikenal sebagai film drama perang yang dirilis pada tahun 2001. Namun, film bertema perjuangan kemerdekaan Indonesia ini justru dilarang tayang di tanah air. Kontroversi itu karena adanya adegan di mana seorang perempuan Jawa tua mencium kaki tentara Jepang sambil menceritakan salah satu bait dari ramalan Jayabaya tentang kedatangan tentara Jepang di Jawa. Walaupun diproduksi dengan dana besar dan kerjasama Jepang dan Indonesia, film ini tidak beredar luas di Indonesia karena alasan politik. Dan perlu teman-teman tahu bahwa semua adegan dalam film ini hanya gambaran untuk dijadikan bahan pelajaran. Selebihnya kita harus kritis kembali kebenaran atas sejarahnya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang film ini? Langsung saja komen di kolom komentar. Mungkin segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap merdeka dan jangan pernah bosan jadi orang baik.